Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mau berbagi informasi terkait dengan pengisian formulir BKD secara digital dengan menggunakan Microsoft Access, di mana file ini sudah bisa didapatkan. Cara mudahnya minta saja sama rekan-rekan dari Bapak Ibu yang sudah lulus sertifikasi dan telah pernah menyampaikan laporan BKD-nya setiap semester. Jadi file ini bisa dimodifikasi namanya biar gampang diingat. Jadi sudah dibahas seperti ini. Kalau saya buat seperti ini, BKD Dikti Februari 2020. Jadi saya membuatnya kemarin itu pada Februari 2020 nama saya biar mudah. Jadi saya masuk, nah kita buka, kemudian user ID-nya saya buat di sini. Saya masuk dulu, ini user ID, kemudian loginnya ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sudah masuk. Nah, apa hal yang penting diubah di layar ini dulu? Layar ini dulu ya. Ini layar yang pertama dulu, perhatikan. Ini yang penting dulu diketik. Kota apa? Pekanbaru, Medan, Padang, Jambi dan sebagainya. Jadi buat di sini. Tanggal diserahkan, ya ini bisa langsung diketik dan di enter, maka langsung otomatis tersimpan. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah perhatikan di sini. Klik di sini pengisian identitas. Nah, di sini bagi yang sudah lulus sertifikasi pasti ada nomor sertifikatnya. Buka sertifikat itu. Nah, lihat di sertifikat itu ada nomor sertifikat, ketikkan di sini nomor sertifikat. Ini nomor sertifikat saya. Kemudian selanjutnya sertifikat yang Bapak Ibu miliki itu dibuat dalam format digital, sebaiknya dalam bentuk PDF dengan format PDF. Kebetulan saya ini JPG, PDF lebih simple. Jadi kalau PDF itu kan lebih portable. Jadi kebetulan saya sudah gunakan JPG di sini, ya dibiarkan saja. Nah, ini sudah saya gunakan selama beberapa semester. Jadi sebenarnya saya tidak begitu banyak mengubah data-data yang ada di sini pada setiap semesternya. Ini hanya satu kali diisi saja. Paling yang berubah itu adalah nanti di bagian-bagian lain ini aja, seperti ada berubah pangkat misalnya, atau semester berapa pelaporannya, paling itu yang berubah. Jadi bagi yang sudah di scan itu sertifikat itu, diklik di sini, jadi dibuka open form. Jadi carilah di mana posisi dari sertifikat tersebut. Jadi misalnya ini, tinggal klik langsung di open, artinya kita mengupload ke dalam file ini. Nah, jadi karena saya sudah upload, ya saya nggak upload lagi. Berarti caranya adalah ya scan dulu, jadikan digital sertifikat itu, nah, upload di sini. Nah, kemudian bagian itu selesai. Nah, sebenarnya berikutnya itu bisa dibuka atau di download sertifikat yang sudah diisikan tadi. Nah, selanjutnya ini diisi NIP. Bagi dosen PNS isilah NIP PNS-nya, bagi dosen yayasan ya isilah NIP dari yayasannya. Kemudian diisi di sini NIDN. Nah, tulis nama lengkap, ini tanpa gelar ya, tanpa gelar. Kemudian di sini diketik kalau ada gelar depan, Dr. Andes misalnya, insinyur. Nah, ini ditulis di sini. Profesor misalnya. Kalau di belakang ya tulis di sini. Lengkap. Eskom, Hemkom, SEMM misalnya, di sini seperti itu. Nama perguruan tinggi buatlah dengan standar dari nama perguruan tinggi itu. Nah, buat seperti ini. Alamat perguruan tinggi diketik. Nah, fakultas atau departemen ya diisi di sini, misalnya fakultasnya ekonomi, program studinya adalah misalnya manajemen misalnya. Nah, kemudian berikutnya apa? Di upload SK pengangkatan bagi dosen yayasan, upload scan, berarti di scan lagi nih, scan sertifikat pengangkatan pertama kali jadi dosen itu yang dari yayasan, dan diupload melalui tombol ini.
jadi diupload sehingga tampil di sini. Nah, kemudian bagi dosen PNS tentu saja adalah laman depan dari SK pengangkatan itu. Nah, kemudian jabatan fungsional di sini lektor ya, kalau misalnya lektor kepala ya lektor kepala. Nah, di sini golongannya berapa, diisi tanggal lahir sesuai KTP di sini, tempat lahir isi lengkap, yang nggak boleh disingkat diisi lengkap. Pendidikan S1, nah di sini diisi nama perguruan tinggi di mana dulu ditamatkan, kemudian seterusnya scan pula ijazah S1 itu di halaman depan ijazah itu, di scan dan diupload di sini. Di ijazah yang aslinya itu di scan. Nah, kebetulan saya sini ijazah strata 1 JPG. Kalau PDF yang tuh ya PDF keluarnya. Jadi langsung diupload di sini. Masuk. Nah, kemudian pendidikan S2-nya ya di mana lagi S2-nya informasikan. Kemudian di scan lagi ijazah S2 tersebut dan diupload pula di sini. Kalau ada yang S3, tuliskan S3-nya di mana, kemudian upload pula salinan ijazahnya. Nah, kemudian jenisnya di sini jenis ada pilihan beberapa, dosen biasa, profesor, dosen dengan tugas tambahan, kemudian profesor dengan tugas tambahan. Jadi pilih salah satu. Kalau misalnya nggak punya posisi di jabatan struktural berarti DS saja, karena nanti masing-masingnya itu perhitungannya beda. Nah, kebetulan kalau misalnya seseorang adalah misalnya menjabat sebagai misalnya wakil rektor misalnya, atau misalnya ketua prodi, nah itu adalah masuk pada dosen dengan tugas tambahan. Jadi misalnya ketua LPPM atau ketua Badan Penjaminan Mutu misalnya, berarti DT. Kalau misalnya kepala labor gimana? Kepala labor dianggap itu adalah dosen biasa. Nah, berarti ini dipilih salah satu. Nah, berikutnya ditulis ini bidang ilmunya apa. Jadi tulis saja bidang ilmu yang dijadikan konsentrasi utamanya apa. Misalnya kalau S1-nya nggak linear ya, berarti tulis saja yang bagian terakhir atau bidang yang paling difokuskan. Nomor HP, tulis nomor HP yang aktif. Kemudian berarti sekarang ini yang dirubah nih, tahun akademik. Jadi tahun akademiknya diisi di sini tahun 2019-2020. Ini pelaporannya. Nah, berarti di sini tinggal dipilih salah satu. Berarti ini besok ini berarti ini lagi 2021 ya. Kalau sekarang saya isinya ini, pilih aja semesternya lagi semester genap atau ganjil gitu. Nah, kemudian asesornya, kalau ini adalah asesor, ada 2 orang, kebetulan saya gunakan 2 orang. Di sini yang disebut dengan NIRA, nomor induk register ya, intinya begitu. Dia sebagai orang yang sudah punya izin untuk melakukan review terhadap beban kerja dosen ini. Jadi ini nomornya ada. Kebetulan saya gunakan Bapak Ibu yang 2 orang ini. Nah, di sini bisa dicari. Jadi orangnya bisa ketik aja namanya, misalnya Fahri misalnya. Kalau ada Fahri ya muncul, berarti nanti search kalau ada gitu. Nah, ada Fahrizal STMT. Nah, ini Medi Fahrizal. Nah, ini tinggal diklik aja, klik oke kan. Nah, berarti diklik dan di oke kan. Misalnya saya ganti sekarang asesor saya yang pertama tuh dengan Pak Fahrizal misalnya, berarti langsung di sini yang keluar itu adalah Pak Fahrizal. Nomor nilainya otomatis berganti. Nah, misalnya lagi di sini asesor saya ganti lagi, misalnya untung aja ada, kalau misalnya ada Pak Roni misalnya, nama saya cari aja Pak Roni. Kalau ada saya ambil aja misalnya Pak Syahroni, ini jauh banget nih, Gunung Jati.
Nah, dimana bisa saya capai. Nah, artinya pilihlah asesor yang terdekat bila perlu dalam perguruan tinggi yang sama. Jadi kalau misalnya kita berada dalam sebuah kota, ya carilah yang di kota itu aja. Nah, jadi ini bisa dicari. Nah, dicari misalnya nggak ketemu misalnya karena bidang ilmu tersebut sangat minim asesornya, ya saya pilih aja kebetulan yang dekat dengan saya di Sriwijaya, berarti ini Palembang. Oke, pilih, berarti namanya keluar di sini udah. Nah, ini email saya, ini email yang aktif, jadi silahkan diketik emailnya. Dan ini yang paling penting, jangan lupa di scan KTP tersebut. KTP nya di scan jadi digital, jadikan PDF, kemudian di upload di sini, nanti upload lagi. Nah, di upload lagi. Kalau sekarang ini karena sudah ada, ya saya nggak usah lagi upload, nanti sudah selesai. Nah, selanjutnya berarti bagian awalnya ini sudah selesai semua, berarti saya sudah bisa close bagian ini, selesai. Nah, apa lagi selanjutnya? Nah, kalau misalnya udah selesai pengisian yang tadi, selanjutnya saya pilih pengisian data untuk kinerja bidang pendidikan. Nah, jenis kegiatannya apa? Ini bisa dipedomani dari buku. Nah, inilah semua kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam kinerja bidang pendidikan. Misalnya melaksanakan perkuliahan, kemudian diinformasikan di situ, tulisan di sini nomor satu tulis satu di sini, nomor satu melaksanakan perkuliahan, misalnya mata kuliahnya statistik deskriptif garis miring, misalnya di sini melaksanakan perkuliahan statistik deskriptif, kemudian buat di situ kelasnya apa, misalnya semester 3A, kemudian jumlah mahasiswanya misalnya 30 orang. Nah, kalau bisa semua informasi yang terkait itu dimasukkan, lengkapkan semuanya, minimal seperti ini, sebaiknya dibuat lengkap. Setelah pembahasan deskriptif semester 3 30 orang mahasiswa. Ini bukti penugasannya tentu dasarnya adalah SK. Jadi SK, misalnya SK ketua, misalnya ketua nomor berapa. Nah, tuliskan nomor yang lengkap seperti ini. Nah, berapa SKS mata kuliah tersebut. Jadi misalnya mata kuliahnya sebanyak 3 SKS, ya tulis 3 SKS. Nah, kemudian masa penugasan, nah tulisan di sini 1 semester. Jadi masa penugasannya itu dituliskan di sini 1 semester dalam kurung semester ganjil 2019/2020. Nah, kemudian bukti kinerja. Bukti kinerjanya apa? Nah, tentu semua hal yang berkaitan dengan itu dimasukkan. Nah, misalnya yang pertama yang harus dimasukkan adalah absensi kuliah, kemudian berikutnya, ya berarti absensi kuliah ini harus di scan nih, di scan absensi kuliah mahasiswa itu sebagai bukti kehadiran mahasiswa itu di scan atau diminta pada biro akademik, biasanya ada, jadi diminta dijadikan digital, di scan absen kuliah. Kemudian apalagi soal ujian akhir semester, soal UAS, kemudian nilai akhir, nilai yang terakhir dikumpulkan itu. Nah, kemudian
berapa bebannya ke SKS. Nah, rekomendasi berarti kalau satu semester selesai, langsung selesai. Kalau lanjutkan berarti ada kelanjutannya. Kemudian kalau gagal berarti yang dinyatakan dalam SK ini nggak dilaksanakan. Lainnya berarti tambah informasi. Beban lebih, kalau misalnya ngajarnya lebih dari besar beban yang disyaratkan, misalnya lebih dari 12 SKS, ya berarti beban lebih. Berarti kalau saya buat di sini selesai. Nah, itu seperti itu, berarti sudah selesai satu. Ini baru satu kelas. Nah, kemudian kalau kelas kedua tulis lagi berapa SKS-nya. Nah, tentu nanti cek di dalam buku pedoman itu, kalau misalnya kelasnya paralel bagaimana, kalau mata kuliahnya beda gimana. Jadi baca dalam panduan PKD itu untuk misi ini. Jadi ini satu contoh cara pengisiannya. Kalau sudah selesai, ini perlu saya sampaikan bahwa SK ketua itu di scan SK-nya ngajarnya itu, berarti harus minta SK di akhir semester itu paling tidak udah dapat SK di scan semua halaman itu jadikan PDF, berarti tinggal di upload. Klik ini, ambil SK itu, langsung di upload sehingga muncul nanti di sini. Nah, terus absensi kuliah ya, absensi itu misalnya kalau ada 5 halaman ya atau 4 halaman, scan semuanya, jadikan PDF jadi satu, ya upload absen, habis itu soalnya di sini upload, habis itu nilai akhirnya upload di sini. Itu untuk satu kelas. Jadi masuk seperti itu. Nah, kalau tombol ini gimana gunanya? Ini gunanya kalau membatalkan atau menghapus, gunanya untuk ini. Nah, ini untuk membuang dokumen tersebut. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Sering bertanya kepada saya, Pak, kalau saya misalnya mengubah data itu kenapa datanya nggak berubah-ubah juga? Jadi biasanya kita mesti melakukan langkah-langkah, misalnya kalau ada data, misalnya pas kita upload dokumen di sini nggak ngaruh, misalnya nggak ngaruh apa, kita udah upload tapi nggak ngaruh, nggak muncul di sini misalnya, ya solusinya adalah close, tutup aja dulu supaya sistem merespon mau disimpan atau tidak gitu. Jadi setelah kita close, kita buka lagi, dia ada refresh lagi sistem itu, maka kita bisa ngupload langsung dokumen-dokumen yang kita inginkan seperti di sini ya. Nah, di sini. Nah, berarti anggap ini sudah selesai. Berarti semua hal yang berhubungan dengan kinerja bidang pendidikan itu seperti membimbing seminar, tentu membimbing seminar itu harus lengkap. Jadi membimbing seminar, misalnya seminar mahasiswa, tentu ada SK penugasannya, seperti ini juga di-upload juga ya, SK penugasan, kemudian berita acara, kemudian kalau ada penilaian, nah dimasukkan itu semuanya. Nah, bila perlu dilengkapi dengan foto-foto dan bukti basic lainnya. Intinya sebenarnya kita harus lebih peduli dengan dokumen-dokumen yang kita miliki, sebaiknya dibuat dalam sebuah folder semua aktivitas kita dalam satu semester itu, dan didigitalkan sehingga pada waktu kita butuh kita tinggal menggunakan saja. Jangan sampai kita sibuk dan kasak kusuk mencari dokumen-dokumen itu semua pada saat mau pengisian BKD. Jadi kalau saya lebih waspada terhadap dokumen. Jadi contoh di sini misalnya saya punya folder di sini sudah tersusun semuanya seperti di sini contohnya ya, ini ada semuanya apa yang diperlukan untuk itu. Misalnya di sini SK panitia wisuda ada, kemudian ada PKL, ngabdi masyarakat, pendidikan, ini sudah ada semuanya ya. Apa aktivitas saya dalam semester itu sudah ada sini semuanya dalam bentuk digital. Contoh bidang pendidikan, apa yang diperlukan, soal, nilai, absen, nah ini sudah ada semua. Jadi pada saat dibutuhkan dokumen itu ada semua, jadi jangan kasak kusuk pada saat kita butuhkan. Takutnya nanti dokumen itu susah untuk ditelusuri. Nah, berarti ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kinerja bidang penelitian. Jadi kinerja bidang penelitian ini misalnya ini semuanya ngasih karya ilmiah, misalnya
melaksanakan publikasi pada jurnal apa, misalnya ketik di sini publikasi pada jurnal ini, informasikan selengkapnya. Misalnya pada publikasi pada jurnal XYZ, kemudian Sinta 3 misalnya, atau Sinta 2, atau bahkan Sinta 1, sampaikan di situ. Nah, kemudian dimasukkan di sini bukti penugasan. Kalau bukti penugasan, karena kita publikasi, berarti ya setidaknya ada dokumen yang membuktikan, ya misalnya ada surat keterangan dari perguruan tinggi. Nah, bobotnya itu ini dibaca aja pada BKD, masa penugasannya semester berapa, misalnya semester ganjil 2019-2020 di sini. Bukti dokumen kalau bisa semua aktivitas dari awal itu, sejak mulai dari submit dijadikan digital, atau paling tidak mulai dari cover depan dalam bentuk, misalnya walaupun digital biasa ada cover, kemudian daftar isi, mitra bestari, kemudian lembaran utuh dari dokumen yang kita punya itu, misalnya pada halaman ke-15 mulainya, misalnya kita scan itu semua, atau kita ambil itu semua dalam PDF itu, kita ambil bagian yang kita punya saja dan sesuaikan SKS-nya dengan perbandingan disyaratkan. Apakah sudah selesai? Nah, jadi buat di situ. Nah, kalau sudah semua, ya berarti kalau ada penambahan ya silahkan ditambah. Biasanya kalau ini diisi, otomatis akan muncul nomor 2-nya. Berarti ini sudah selesai, close. Nah, kemudian kinerja bidang pengabdi masyarakat sama juga, sama seperti itu. Misalnya melaksanakan pengabdi masyarakat pada desa apa misalnya. Jadi buat di situ ada SK penugasannya, bobotnya dilihat pada BKD, masa penugas semester berapa misalnya, ganjil atau genap, ganjil, bukti dokumen ya ada di situ, misalnya apa yang bisa membuktikan, misalnya laporan kemajuan, kemudian misalnya ada di situ dokumen-dokumen yang bisa menguatkan bahwa kita melaksanakan pengabdi masyarakat tersebut, atau laporannya juga, laporan kegiatan. Nah, SKS-nya berapa dihitung di sini, dilihat pada aturan yang berlaku pada dokumen pengisian itu. Jadi rekomendasinya gimana, sudah selesai atau belum? Kalau misalnya multi semester atau 2 semester, 3 semester, bahkan 2 tahun misalnya, ya pasti lanjutkan. Pasti di BKD berikutnya, di semester berikutnya akan dimasukkan lagi, berarti tinggal revisi datanya saja, lanjutkan. Nah, kalau misalnya pekerjaannya itu sampai bertahun-tahun, berarti lanjutkan. Atau misalnya saudara atau bapak ibu menjadi tim ahli pada pemerintahan misalnya selama 5 tahun, ya berarti lanjutkan. Tapi kalau dalam 1 semester selesai, ya selesai, buat selesai di sini. Jadi diisi semua syarat-syaratnya itu, diupload semua yang diperlukan, SK, kemudian bukti kegiatan dan lain-lainnya dimasukkan di sini. Ini cukup banyak yang bisa dilengkapi. Nah, jangan lupa dibaca panduan pengisian tersebut. Ini sudah selesai. Nah, kemudian kinerja penunjang lainnya, misalnya panitia wisuda misalnya. Jadi dimasukkan di sini. Nah, kalau di sini ada banyak juga nih, menjadi anggota dalam suatu panitia atau badan perguruan tinggi. Nah, ini masuk semuanya ya. Oke. Nah, ini semua. Namun bagaimanapun juga harus ada bukti penugasannya dari pimpinan. Jadi bukan kegiatan-kegiatan liar seperti itu, harus ada koordinasinya dengan institusi. Jadi dibuat seperti itu. Nah, oke. Ya, bagian ini. Oh ya, saya lupa tadi ini tadi kayak di sini deh. Ini menduduki jabatan pimpinan, kan tadi saya akan DT dengan tugas tambahan, berarti menduduki jabatan pimpinan. Nah, ini masuk. Nah, menduduki jabatan pimpinan misalnya. Nah, misalnya
menjabat sebagai ketua program studi apa misalnya. Bukti penugasannya itu ada SK pengangkatannya, kemudian bobotnya itu satu, penugasannya per semester sekarang per semester di dokumen, tetapi bukti dokumen yang terkait dengan hal itu, tugas kita sebagai pimpinan itu dimasukkan. Nah, rekomendasi kalau misalnya semester depan masih kita lagi dan kita lanjut lagi dengan jabatan tersebut, ya lanjutkan. Berarti tiap semester akan muncul hingga nanti ada masa jabatannya akan selesai. Jadi sekarang lanjutkan dulu gitu. Seperti itu. Nah, berarti ini sudah. Nah, selanjutnya tentu kita lihat dulu di sini kesimpulan. Nah, kalau di sini karena saya itu dengan tugas tambahan, nah kalau penelitian boleh kosong. Jadi kan saya kosongan tuh. Kita kuliah kan ada sesi 1 tadi 3 SKS. Nah, masih di sini kesimpulannya memenuhi syarat undang-undang, ini udah bisa dicetak sebenarnya. Udah selesai. Nah, udah terus. Oke. Pendidikan dan penelitian boleh kosong. Nah, berarti ini harus dilengkapi lagi. Nah, sebenarnya ini pasti kurang, minimal di sini 3 SKS. Ya, tapi di sini sistem menyatakan sudah oke, berarti nggak salah bisa saya di sini sampai dengan nilai 12. Oke, nggak apa-apa, kita abaikan aja bagian itu. Berarti di sini ada pilihannya. Ini dosennya swasta atau negeri. Nah, kalau saya swasta ya si swasta. Nah, kemudian kalau swasta untuk ketik di sini koordinator kopertisnya. Ya, Pak Koor di sini, nama beliau ketik. Ini pimpinan saya. Jadi diketik di sini. Nah, setelah diketik, selanjutnya print pernyataan asesor. Nah, ini berkas. Ini tadi SK yang yayasan pertama tadi di sini keluarnya. Nah, ini saya zoom. Oke, ini ya. Ini datanya, oke. Nah, ini saya tanda tangani di sini. Saya tanda tangani. Berarti saya harus print dulu. Print. Setelah saya print, berarti ini saya tanda tangani dulu. Saya minta juga tanda tangan ke asesor 2 dulu. Di situ ke asesor 1. Biasanya dia periksa dulu. Bagi asesor yang baik, biasanya dia akan jeli dalam memeriksa satu persatu dokumen dan memberikan masukan kepada dosen yang diperiksanya. Biasanya seperti itu. Jadi nggak asal tanda tangan saja. Kemudian minta tanda tangan dari pimpinan perguruan tinggi. Jangan lupa di sini dicap. Ini dicap di sini. Kemudian kalau ini abaikan karena nanti secara online berarti sudah dianggap sebagai dokumen yang sah. Di tanda tangan cap perguruan tinggi atau cap fakultas gitu. Nah, berarti ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kalau sudah ditandatangan ini, jangan lupa dokumen yang tadi di print dan dicap udah lengkap semuanya, diupload ke sini. Berarti harus diupload, jangan sampai nggak diupload, upload ke sini. Jadi misalnya dokumennya ini, ya berarti harus diupload ke dalam sistem. Biasanya dosen sering lupa itu nggak diuploadnya, salah. Berarti harus diupload. Nah, dengan tombol ini ya diupload, dimasukkan lagi. Kan tadi download, di print, minta tanda tangan, setelah itu di scan lagi jika digital.
dan di-upload di sini. Nah, selesailah bagian itu. Apalagi berikutnya cetak form. Cetak form itu yang pertama, cetak rencana beban kerja dosen. Di sini diketik atasan langsung. Kebetulan namanya beliau ini atasan langsung pilih sini cetak. Nah, setelah ini dicetak, oke, ini cetak. Dokumennya ada 2 halaman, cetak, dan tanda tangani dulu oleh dosennya, minta pengesahan dari atasan langsung. Bisa aja misalnya wakil dekan bidang 1 atau wakil ketua bidang 1 misalnya. Nah, di sini kalau seluruh dosen atau dosen biasa yang tidak ada di jabatan struktural, biasanya yang menandatangani itu adalah ketua jurusan atau kaprodi. Nah, jadi setelah di minta tanda tangannya, jangan lupa nih dicap. Kalau saya berarti capnya cap institusi. Kalau dosen biasa berarti capnya cap prodi. Nah, berarti kalau sudah, jangan lupa ini di scan pula. Untuk apa di scan? Untuk diupload ke sistem online-nya milik dari pemerintah atau milik dari Kopertis yang dikelola oleh Kopertis. Berarti dimasukkan ke sistem sister, diupload di situ. Nah, berarti 1 selesai. Berikutnya, yang kedua dicetak adalah cetak laporan kerja dosen. Nah, itu sama, berarti atasannya sama, cetak. Nah, isinya. Nah, selanjutnya ini sebanyak ada 2 halaman. Ada 2 halaman. Berarti di sini ditandatangani oleh dosen dan ditandatangani juga oleh asesor 1 sama asesor yang kedua. Nah, ini selanjutnya di scan juga untuk diupload ke sistemnya sister. Nah, itu sudah selesai. Berarti kalau sudah selesai semuanya itu, maka file ini semua, yang satu file ini semua, maaf, yang tadi ya, yang file yang satu tadi, yang satu buah tadi itu harus diserahkan kepada pihak pengelola atau yang bertanggung jawab di perguruan tinggi tersebut untuk dikompilasi secara menyeluruh. Siapapun dosen yang ada di perguruan tinggi tersebut biasanya dikompilasi menjadi satu untuk dikirimkan ke Kopertis. Nah, sementara apakah tugas dosen sudah selesai? Belum. Upload dokumen berupa lembaran kerja dosen dan rencana kerja dosen itu ke situsnya sister Kopertis. Jadi diupload di sana. Kalau sudah selesai, berarti tinggal menunggu divalidasi oleh pihak Kopertis atau LLDikti. Jadi seperti itu. Jadi seperti itulah secara ringkasnya. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan juga lancar dalam pelaksanaan pengisian BKD-nya. Akhirnya saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.